warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal-aqibatu lil-muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqulu bis-sirri kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, orang tua saya, jemaah sholat nanti masjid Istiqomah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita atas rahmat dan nikmat yang masih diberikan kepada kita, taufik dan hidayah serta inayah yang tercurah kepada kita semua, terlebih khusus kepada kita yang hadir pada malam hari ini yang mengikuti majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, menambah segala amal ibadah kita, sehingga pada akhirnya kita nantinya yang berakhir ditempatkan Allah bersama orang-orang yang saleh dan saleh. Selawat dan salam kita berikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah di penghujung bulan Rabiul Awal ini selawat kita diterima Allah dan menjadi syafaat pertolongan di hari akhir untuk masuk surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita lanjut kajian kita masih berdasarkan kitab Ihya Ulumuddin, kitab Imam Al-Ghazali. Mari kita terus berupaya menjadikan amal ibadah kita itu benar-benar sampai kepada Allah, sampai kepada Allah. Tak ada cerita, tidak harus. Bagaimana jalan Ustaz mengikuti ilmu yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama sufi kita, ya, ulama-ulama salafus saleh. Apapun ceritanya, hasil dari ibadah itulah yang mengantarkan kita bahagia dunia, bahagia di akhirat, dan terhindar dari azab neraka terlebih-lebih. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambungan pada bulan yang lalu, hasil dari muraqabah itu adalah al-hayat. Apa itu al-hayat, Pak? Al-hayat hasil dari kita ini sudah sadar bahwa ma'kum aina ma'kuntum, sudah sadar kita ini bahwasanya tiap detak jantung kita, detak hati kita, zahir apalagi, semua ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sudah sadar kita tak bisa kita berbuat sesuatu apapun, maka kata Imam Al-Ghazali, hamba Allah itu mempunyai al-haya. Masih kan? Al-haya mempunyai sifat malu. Ya, malu itu adalah suatu perasaan. Bolehkah dipelihara malu? Boleh. Boleh. Orang yang tidak mempunyai rasa malu, gimana Pak? Yang tak punya rasa malu, akhirnya entar. Yang mempunyai rasa malu, entar. Yang mempunyai rasa malu, dia akan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tak mempunyai rasa malu, maka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rujukan kita adalah pengalaman, ya, ilmu dari ulama-ulama sufi kita, termasuk Imam Al-Ghazali. Apa katanya? Fa inna bu'dal abdi bi rabbih. Ya. Fa inna bu'dal abdi min rabbih innama huwa bisu'in adabi. Katanya, sesungguhnya jauhnya seorang hamba dari Tuhannya, innama huwa, disebabkan bisu'in adabi. Apa itu? Buruknya adab atau akhlaknya. Ini dasar. Makanya ulama-ulama salafus saleh itu, orang sufi itu, tingkat malunya sudah setara dengan para sahabat, tabi'in dan para nabi. Kenapa? Terputusnya seseorang dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak mempunyai rasa malu atau akhlaknya buruk. Itu dia. Satu, dalam agama kita, Rasulullah berkata hadis Muslim Majah, kedudukan ini adab akhlaknya sangat tinggi, sampai Rasulullah mengatakan, inna likulli dinin khuluqan. Semua agama, setiap agama mempunyai aturan tentang akhlak. Walaupun Islam, dalam agama kita ini, akhlak yang paling mulia itu adalah al-haya. Apa itu? Mempunyai rasa malu. Kalau ada orang Islam tak mempunyai rasa malu, berarti akhlaknya buruk. Saya bacakan ulang dari sini ya. Kata Rasulullah lagi, hadis riwayat Hakim, al-haya'u wal iman, malu dan iman sunnahun, tak bisa dipisahkan yang kedua itu. Ta'inna rubi'u ahaduhuma rubi'u al-akhar. Apabila salah satunya tak ada, maka yang lain pun tak ada. Tak bisa dipisahkan akhlak dengan malu. Apabila akhlak tak ada, malu ada, tak bisa. Malu ada, akhlak tak ada, tak bisa. Harus sejalan.
Bukhari Muslim. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu, kata Rasulullah, tidak datang atau tidak membuahkan hasil illa bi khair, apabila melainkan membawa kebaikan. Malu itu pasti yang mempunyai sifat malu pasti membuahkan kebaikan pada dirinya. Makanya tegas Rasulullah berkata dalam kesimpulan hadis, apa kata Rasulullah? Ya bani Adam indalah, hai keturunan anak Adam, lam tasnatih, jika kamu tidak mempunyai sifat malu, pasna masika, suka pula, bahasa suka aja lah. Kalau sudah tak ada rasa malumu, kerjakanlah apa maumu. Wah, ini udah atas nih pernyataan Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah dalam hadis Tirmidzi juga mengatakan, apa katanya? Terakhir, istahyu minallah haqqal haya'u kunnal inna mustastahyi. Kata Rasulullah, malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Minallahi walhamdulillah. Malulah kita kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Qala, bertanya para sahabat, laisa kadzalik, sesungguhnya kami memang malu kepada Allah, walhamdulillah. Kata Rasulullah, alhamdulillah kalau kalian punya rasa malu. Lalu qala, bertanya sahabat, laisa kadzalik, berkata Rasulullah, malu kepada Allah sesungguhnya adalah hendaklah kamu menjaga satu. Malu kepada Allah itu, kata Rasulullah, hendaklah kamu menjaga, pertama, tahfadzur ra'sa, menjaga kepala, wa ma'ayal batn, menjaga pikiran. Yang ketiga, wal batna, perutmu, wa ma hawa, dan isinya, wa tazakarul maut, dan hendaklah kamu mengingat mati, wal bala, dan kebinasaan. Jadi orang yang malu itu menjaga kepala, menjaga pikiran, menjaga perut, menjaga apa yang masuk isinya, apalagi mengingat mati dan mengingat kebinasaan atau bala. Ini orang yang malu. Wa man aradal akhirah taraka zinatal hayat, dan barang siapa yang menginginkan kesenangan hidup dan akhirat, maka hendaklah meninggalkan. Apa yang ditinggalkan? Hiasan kesenangan hidup di dunia, dan lebih memilih akhirat daripada dunia. Barang siapa yang melakukan seperti itu, wa man fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang melakukan seperti itu tadi, maka dia benar-benar malu kepada Allah. Ya, yang terakhir tentang malu. Jadi orang yang malu itu, kata Rasulullah, menjaga kepala, apalagi menjaga pikiran, menjaga perut dan isinya, dan mengingat mati dan kebinasaan. Siapa yang menjaga ini, kata Rasulullah, maka
umatku yang benar-benar mempunyai rasa malu. Nah, sekarang kita tengok mana malu yang dimaksudkan dalam hadis-hadis Rasulullah. Ada tiga, ya. Yang pertama, malu kepada sesama. Kepala, pikiran, perut, isi, mengingat mati dan bala. Apa itu bala? Apa itu bencana? Apa itu kebinasaan? Itulah dosa. Pertama, malu kepada sesama. Orang yang tidak mempunyai rasa malu kepada sesama menimbulkan satu sifat yang bertambah. Apa itu? Sifat yang tidak baik. Sifat yang tidak baik. Apa tidak baiknya? Sombong, angkuh, apalagi ria, takab, bohong, penipu. Ini banyak. Kenapa? Dia sudah merasa dirinya lah yang paling apa? Paling benar. Karena orang gak dianggap lagi. Tak ada rasa malunya sama orang. Penampilan, dia sudah tak punya rasa malu. Ini bahaya. Apalagi nanti kalau buka di apa itu, alat komunikasi HP, itu banyak yang pelaku ibadah putus ibadah. Mana dasarnya? Fa innal mu'dal abdi rabbuh innama huwa bisu'in adabi. Putus amal ibadahnya karena tidak mempunyai rasa malu. Banyak terbuka tuh di HP. Makanya banyak ustaz-ustaz maksud kita hati-hati postingan dia di HP. Nanti ibu-ibunya, Bu, dan roti ya Bu, udah silakan diminum, silakan dimakan, jangan salah. Ini kan di kita tentang itu. Iya, silakan. Dari malam pun setelah kiraan di Johor, ini saya buka. Kenapa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu Rasulullah diutus ke muka bumi ini. Ceritanya kelahiran Nabi. Kenapa dilahirkan Allah? Kenapa dilahirkan Allah? Diutuslah Nabi Muhammad jadi Rasul untuk Nabi, untuk dirinya, Rasul untuk semuanya. Kenapa? Ini ceritanya. Diutus Rasulullah ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki malu dan akhlaknya umat, terlebih umat kita. Umat siapa? Umat Muhammad. Panjang kali cerita bahas malu dan akhlak ini. Dari sinilah dasarnya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada lain. Jadi kalau tak dikupas tas tentang akhlak yang diajarkan Rasulullah ini, maka beginilah kondisi umat sekarang, Pak. Akhirnya apa? Sedih. Apa sedihnya? Tak menetes air matanya karena tidak mempunyai rasa malu kepada Allah, merasa paling hebat, merasa paling pandai, gak tahu dia ada yang sedang tidur berlandaskan pada pasir. Gak tidur,
Udah berapa kali? Dari sore saya nangis baca Budiman Kawal dari Jakarta menangis. Di Jakarta Agustin, Ustaz Agustin mengirim beredar sekali. Kalau mempunyai rasa malu kepada Allah, Dia sudah doakan, ya Allah ya Rabb, Engkau yang Maha Penolong, tolonglah saudara-saudara. tak bisa ke sana. Binoman Doakanlah. ini efek dari rasa akhlak yang tak baik dan tak punya rasa malu. Maka sombong dia. Bahkan Yang sedih bagi kita, negara kita yang merdeka, Palestina dulu ikut campur tangan. Betul Pak? Betul nggak? Sekarang Palestina dibangun dan sedang tertindas. banyak orang Indonesia yang bilang bukan urusan. Ini munafik mutlak. Munafik mutlak. Kenapa demikian? Karena tidak mempunyai rasa malu lagi dan tidak mempunyai akhlak yang islami. Banyak sekarang, termasuk seorang ulama salah kaprah. Saya itu semalam bahas ya. Copot aja serban saya bilang. Copot mobil saya bilang. Israel itu tanah Palestina, bukan Palestina. Nggak boleh gitu. Ikut ikutan nggak boleh. Karena takutnya ibadah kita putus kepada Allah. Dibilangnya pula Palestina itu Israel. Israel itu pendatang, penjajah. Yang nama sebenarnya tanah itu adalah tanah Palestina. Kenapa dibilang Israel? Salah. Seorang ustaz terkenal banyak kali pulang kuliah. Ikutlah salah, ikut juga marah juga. Tapi saya bilang, copot serbanku, copot mobil. Itulah bahasa kopinan saya, dibaca nggak tahu, menjauh dari Medan Jakarta ya. Banyak sekarang umat Islam itu bukan urusan kita itu. Padahal belum merdekanya Indonesia ini termasuk jadi urusan Palestina. Malaysia itu udah berangkat tadi, satu kopi 1.000 orang, nangis anak ini. Ada yang berangkat dan bapak kata berpisah. Berangkat. Apa kata Iran? Berani merapat ke Palestina, pasukan Amerika tenggelam besar kapal besar apa itu? Kapal laut besar itu Iran tenggelam dan dibuat kata Iran dan kita Islam terbesar di dunia mengatakan Palestina bukan dosa. Ini orang yang tak punya malu lagi. Saya bilang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau bagus ibadah kita ini sampai kepada Allah, ma'rifatullah kita perbaiki rasa malu kita. Yang kedua, malu kepada diri sendiri. Kalau sudah tak punya rasa malu kepada sesama makhluk, maka sombong yang datang tak malu lagi kepada dirinya. Kalau orang tak malu, apalagi diri sendiri pun tak malu dia, apalagi sama orang. Semua orang itu banyak sekarang, maka baiknya modal aku itu betul. Saya bilang di Golden Malafu, Periksa ibadahmu, saya bilang. Melalui peringatan Maulid ini periksa. Betulkah sudah akhlak al-haya'u benar terlaksana dari peringatan Maulid? Kalau belum, malam ini pergi. kenapa Ustaz? Kalau masih ada yang keluar, saya bilang ibu-ibu keluar dari rumah, you can. Apa namanya Pak? You can see. Apa artinya? Apa artinya Pak? Kalau kosong ya, nggak suruh apa? Saya bilang seperti itu. Makanya banyak di mana-mana pengajian, akbar segala macam akbar terputus. Saya bilang.
tidak menjaga akhlak kata adab, malu. Disampaikan pula di kepada kawan, tegur. Ini sudah sampai sama kita ini, wajib menyampaikan kepada kawan-kawan. Sampai Rasulullah, kau tahu Rasulullah sekarang kadang memang ya Allah, macam mana jadi? Sebab dia pun diutus oleh Allah untuk memberi akal itu. Jadi kita Allahu Akbar baca Quran, Allahu Akbar baca Quran. Sementara Allahu Akbar saja pun ibadah kita, sholat pun, akhlak kita masuklah yang ketiga, antara diri kita dengan Allah. Antara diri kita dengan Allah. Di sesama manusia sudah tak ada akhlaknya, sudah tak ada malunya, dirinya pun apalagi kepada Allah. Ini yang paling tinggi yang dilakukan oleh para ulama-ulama salafus salih. Enggak tahu dan harus kita seperti itu. Akhlak kepada Allah, al-haya kepada Allah itu yang paling tinggi. Kadang-kadang kita mau berhadapan dengan Allah di suratul mu'minin, sholat. Malu kita kepada sesama kadang-kadang terjaga. Jadi gak punya malu. Ini dijaganya. Makhluk sesama makhluk dijaganya. Malu dia kalau pergi urusan kepada sesama makhluk tak mandi. Malu dia. Malu dia berjumpa dengan makhluk kalau bajunya itu aja. Betul. Tak malu dia berhadapan dengan Allah seminggu tak tukar-tukar. Kalau saya terus bilang, baju pakaian sholat itu beda untuk pakaian yang lain. Bisa beda. Ini kepada Allah. Lebih spesifik. Kalau bisa lebih khusus lagi penampilan kita kepada Allah. Wajib penampilan kita kepada Allah itu tak bisa dibuat. Kenapa? Sudah tertanam malu kita berhadapan dengan Allah. Kenapa kita malu kepada makhluk yang belum tentu mendapatkan sesuatu yang baik? Mari kita pikirkan. Ada kaji tinggi. Ada yang bilang harus seperti itu. Kok gak capek kita yang beribadah? Pak Innal dan Abu Rabbu harus seperti itu. Kadang-kadang sholat apa namanya? Sholat main-main. Untuk sholat tidak serius. Tinggal di sini, yang di sini. Allahu Akbar. Tidak serius nih. Takbirnya pun Allahu Akbar. Ini kan serius. Maka timbul bahasa yang penting. Nah ini sih ya. Yang penting pokoknya makan. Yang penting kenyang. Mau jadi apa di dalam. Itu sih. Sama. Allah. Mulailah. Kena angin goyang sana, goyang sini. Garuk sana, garuk sini. Ya kalau garuk di kepala, kadang ibu paling itu pun lagi berdoa. Ini kan serius nih salah ini. Berarti tantangannya 2.000. Oh ngantuk balik. Ngantuk. Tempat imam ngantuk ngacur. Tak mana-mana tadi. Memang begitulah tantangan menghadap Allah. Gak bisa main-main. Tantangan adalah sama kita tanamkan rasa malu akhlak kita berhadapan dengan
Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita lengah, disitulah masuk syaitan laknatullah. Jadi kalau sudah bercampurlah yang kedua itu, makin kacau lah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya bilang ambil wudhu aja pun sudah ada aturannya, adabnya. Kalau ada yang tegur, jangan hiraukan, jangan bercakap-cakap dari waktu yang berwudhu, serius. Diawalilah musuh itu daripada wudhu untuk sholat. Ini adab. Ambil wudhu, jaga aurat, jangan terbuka aurat, dari laki-laki maupun perempuan. Karena adab. Sudah mulai kita berhadapan dengan Allah. Terlebih kita baru sholat. Jadi tiga malu kepada sesama, malu kepada diri sendiri, malu kepada Allah. Mana yang paling dijaga? Semuanya wajib dijaga, tetapi malu kita kepada Allah itu yang paling tinggi kedudukan. Inilah yang dikerjakan oleh ulama-ulama salafus saleh. Satu, hasil dari muraqabah itu adalah menciptakan makhluk hamba Allah yang mempunyai rasa malu. Yang kedua, hasil daripada makhluk yang sudah merasa muraqabah maka mempunyai sifat haibah. Apa itu haibah? Tingginya rasa hormat kepada Allah, tingginya rasa patuh kepada Allah, bukan terpaksa. Jadi bukan terpaksa. Kalau sesama makhluk boleh. Apa bahasa Jawanya boleh. Sungkan, apa sungkan? Apa sungkan? Segan. Sama Allah tidak ada segan. Sama Allah tidak ada segan. Segan aku sama Allah. Ada itu terjadi. Ada itu tadi yang penting. Sholat. Mau macam mana terserahlah. Karena nggak sampai kan kita di final modal itu. Innama huwa bisuidada. Nggak sampai terputus, itu terputus. Kalau timbul, nah yang penting sholat. Yang penting sholat, yang penting baca Quran, yang penting nggak sampai. Kalau kita kaji daripada kaji kita. Jadi mana? Al-amal ridhoillah. Amal yang mencapai ridhonya Allah. Itu yang sampai. Kalau sholat yang penting, yang penting sholat berarti terpaksa. Kalau nggak diundangi nggak enak. Boleh. Kalau nggak diundangan tempat yang nggak enak. Apa namanya itu? Sungkan kan? Kenapa? Waktu aku pengacara 100.000 ya lupa. Mana gak tinggi? Yang penting lah 20.000 lah kenapa? Sesama makhluk sama Allah gak bisa. Karena wajib itu ada di atas wajib, itu fardu. Kalau sudah fardu lagi fardu ain. Itu dah kan dikata lagi. Ibadah kepada Allah itu fardu ain. Wajib di atas wajib. Tidak bisa bermain. Maaf cakap. Kita bermain. Kenapa waktu masjid Kenapa waktu masjid tok masjid? Gak enak lah kalau nggak di masjid. Aku kan bagian ibadah. Karena bagian ibadah ke masjid. Begitu habis pengurus, apa lagi? Coba nggak di sini. Berarti selama ibadahnya ke masjid ini, kenapa Bu? Ya Bu, nggak enak lah, aku ketua IB.
ngaji malam ini. Kita perbaiki. Makanya saya bilang perbaiki niat kata saya, kata Rasulullah. Terakhir apa? Sudah terlaksana. Astagfirullah kepada Sayyidina Ali. Walaupun kepada Allah. Karena perjalanan proses ibadah itu bila anta maksudi waridho kamatku itu dalam perjalanan untuk mencapai ridho Allah banyaknya gangguan. Astagfirullah. Perbaiki lagi. Jadi rasa hormat kepada Allah itu nggak bisa sungkan, nggak bisa setengah-setengah. Harus benar-benar tingkat tinggi rasa hormat kepada Allah. Yang ketiga, hasil daripada muraqabah itu takzim, mempunyai sifat takzim. Kenapa kita sangat tinggi takzim kita kepada semua makhluk, kepada Allah takzim kita pun. Apa itu takzim? Memuliakan. Kalau sesama makhluk nggak takut, habis menjadi. Kenapa? Apalagi kamu sekarang habis menjadi. Bagi habis menjadi. Sementara diajak yuk bakal Al-Quran yuk berapa 50.000 itu lagi sulit kali ini, susah kali ini. Sementara perbuatan yang bisa menimbulkan fitnah tanggung-tanggung untuk merasa dimuliakan seseorang makhluk habis-habisan begitu. Tapi untuk memuliakan Allah kemudian segan-segan, setengah-setengah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiga hal kalau sudah merasa diri kita ini selalu muraqabah, diawasi oleh Allah, ada mempunyai sifat malu kepada Allah. Yang kedua, ada namanya aibah, hormat kita kepada Allah melebihi hormat kita kepada makhluk. Yang ketiga adalah takzim, mulia Allah, kita muliakan Allah melebihi kita muliakan sesama makhluk. Kalau sama makhluk ini kita muliakan, kita puji dia, sebentar itu. Begitu sudah tak ada, kita nanti tak ada yang dekat itu. Lagi adanya itu. Kenapa? Lagi adanya itu. Kalau sudah tak ada, tengoknya kan sudah. Apa mau awal sekarang? Apa sekarang mau bapak? Bilang. Apa mau bapak? Bilang. Terangkat sekarang nama bapak. Disanjung-sanjung lah bapak. Oh kalau pasaran keluar nikahnya mesti pola, pakai enggak itu. Di takjilnya dunia karena ada mau. Karena ada maunya. Kenapa kepada Allah kita nggak bisa? Karena kita ada mau kita kepada Allah. Kenapa nggak kita muliakan? Kenapa kita nggak bertakjil kepada Allah? Muliakan Allah. Bagaimana cara muliakan Allah? Perbaiki akhlak kita kepada Allah, adab kita kepada Allah. Terlebih dalam 5 kali waktu tambahkan sunnah. Itulah sholat. Adab membaca Al-Quran, akhlak kepada Al-Quran ada. Apa itu? Memakai wudu, aurat tertutup rapi, menghadap ke kiblat, baca Al-Quran itu tertib dengan tartil dalam lemah lentur. Habis itu kakak baca maknanya dan amalkan. Khairukum ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik umat kata Rasulullah yang membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Apalagi ada kita kepada makhluk, hargai, muliakan, hormati, juga berlaku. Adab kita kepada malaikat,
rukun iman. Enggak percaya kita, percaya. Kalau percaya kepada malaikat, adab kita kepada Nabi dan Rasul, terlebih kepada kita Nabi Muhammad SAW. Ayo, ikutilah apa yang disunnahkan Rasulullah. Sebab pula sunnah kita Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Yang dua ini nggak bisa dipisahkan. Kita hormat kepada Al-Quran, kita muliakan bertanya kepada Al-Quran, tetapi Rasulullah kita. Padahal, Pak, biar tahu yang punya surga itu siapa? Yang punya kunci surga itu siapa? Yang buat surga siapa? Yang buat surga. Yang buat neraka siapa? Yang pegang kunci surga siapa? Siapa? Yang jaga kelas, yang jaga neraka siapa? Pak Malaikat. Yang jaga surga Pak Ridwan. Tapi yang punya itu bisa, yang pegang kunci dua ini siapa? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malam begitu selesai acara maulid dan minum ada nanya kita. Kenapa? Ada pertanyaan ada, tapi dari penutup ada pengajian ini. Berselawat kepada Rasulullah belum tentu mendapatkan syafaat. Apa bedanya selawat dengan syafaat? Selawat itu adalah merupakan jalan untuk mendapatkan syafaat. Syafaat ini adalah pertolongan. Kenapa gitu Ustaz? Betul. Banyak yang berselawat tetapi belum tentu dapat syafaat. Dan Bu, syafaat apa Bu? Apa itu syafaat? Pertolong. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini apa? Apa artinya? Ya Allah, muliakanlah jalan. Perbanyaklah jalan berselawat kepada Rasulullah, jalan untuk mendapatkan syafaat. Banyak. Mau selawat apa lagi? Selawat badar. Apa lagi? Selawat Nadia, selawat dan dia selawat. Oh banyak apa selawat? Ada selawat membuka rezeki, ada selawat mundurkan mati, ada. Mati nggak boleh selawat. Apa nama-nama selawat baca? Tapi belum tentu mendapat syafaat. Kenapa? Tadi yang pertama dulu kan. Apa itu? Musyaratannya kemana? Untuk apa dia baca selawat? Bukan untuk mendapatkan syafaat. Maka bagaimana? Dudukkanlah syafaat itu, dudukkanlah selawat itu untuk mendapatkan syafaat. Tengahnya apa? Kerjakanlah apa yang sudah disunnahkan Rasulullah. Ini selawat jalan. Tapi sunnah Rasulullah nggak dijalankan. Betul? Betul. Apa sunnah? Contoh penutup. Apalah sunnah Rasulullah? Hukum kedua setelah Quran apa Bu? Kecil aja. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzaban. Kecil aja contoh. Mau makan bacalah dong. Sunnah siapa itu? Sudah makan bacalah alhamdulillah. Masuk kamar mandi, langkahkanlah kaki. Mau duduk bacalah dong. Ini sunnah siapa? Kecil aja belum masa besar. Sekarang itu tak terlaksana. Gimana itu? Selawat jalan, tapi yang dicontohkan Rasulullah itu, yang diajarkan Rasulullah itu tidak kita kerjakan. Tapi juga ada story. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kan itu dibacakan bacaan. Mana? Enggak juga. Itu bagaimana mendapatkan syafaat? Kau ngaku kau umatku. Iya, aku udah baca selawat. Enggak ada umatku kau kata Rasulullah.
kasih sumbangan. Astagfirullahaladzim. Oh aku Muhammad. Entar siapa sih? Seorang pemuda zaman dahulu dikisahkan setiap tahun menyumbang. Apa sumbangannya? Selepas Rabiul Awal masuk tanggal 1 Rabiul Akhir 10.000, gajinya 40.000 per hari. Gaji dia kerja 40.000 per hari. Pulang ke rumah 10.000 masuk. Berlanjut selama setahun mendapatkan Rabiul Awal. Akhirnya sebelum Rabiul Awal bulan apa bu? Bulan Safar. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Begitu akhir Safar dia buka. Begitu masuk tanggal 1 Rabiul Awal dikasihkan sama panitia maulid. Setahun dia menabung 10.000 tidak pernah. Apa yang bisa disambung? Aduh, susah kalian sekarang. Susah kalian sekarang. Sebenarnya aku nggak berbagi. Ya Samsungnya 20.000. Pusing banget. Untuk penyakit, untuk yang makruh dihabis. Berapa surya? Berapa surya? Surya berapa? 27. 5.000 untuk ketemu Nabi dia nggak bisa. Kalau tadi 10.000 selama setahun, nih untuk perayaan Maulid. Terakhir dia wafat. Tahun berikutnya dalam mimpinya dibuktikan ibunya. Senang kali itu anak, seolah-olah dia sudah bersama Rasulullah SAW. Waalaikumsalam. Apa ini? Besok ayo buat panjat pucol. Oh aku 100.000. Astagfirullahaladzim. Mau di 10.000 mau ketemu Rasulullah. Kasih tuntukan adab dan akhlak yang paling utama kita kepada Allah. Ayo mulai bersihkan. Ada kita kepada Allah, ada kepada makhluk juga boleh. Inilah pertemuan kajian kita malam hari ini. Insyaallah Allah ridho kepada kita, Allah sayang kepada kita. Bulan depan Allah masihkan kesempatan kepada kita. Allah mengampun kepada jemaah Allah sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.